Terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Minggu, tanggal 15 Mei tahun 2021 ini, saya akan mengomentari akhirnya Kejaksaan Agung menetapkan tersangka Formula E. Perkara Formula E adanya dugaan perbuatan korupsi terkait dengan pemberian uang muka Formula E sebesar 560 miliar kepada panitia tanda jadi pelaksanaannya. Adanya peminjaman uang dari Bank DKI 1 miliar, tidak jelas penggunaannya. Belum lagi pembangunan sirkuitnya Formula E belum selesai sampai sekarang. Padahal uang sudah banyak habis, di mana juga sponsornya katanya tidak ada. Atas masalah tersebut sudah berkali-kali KPK memanggil aparat Formula E termasuk Ketua DPRD DKI. Sudah dipanggil dan diperiksa, tetapi tidak ada hasilnya atau belum ada tersangkanya. Warga DKI sudah berkali-kali melakukan demo, tetapi tidak ada tindakan Komisi Pemberantasan Korupsi, hanya menyatakan masih dalam pemeriksaan dalam tahap penyelidikan. Karena terlalu lamanya KPK menyelesaikan kasus tersebut dan akhirnya Kejaksaan Agung RI menetapkan tersangka Formula E dan sekarang sedang mencari untuk melengkapi alat buktinya dan keterangan saksi lainnya. Yang semua sekarang sudah diambil tindakan sama Kejaksaan Agung. Karena juga tidak sabar melihat KPK begitu lama menangani masalah tersebut. Sepertinya tidak ada ujung penyelesaian perkara Anies Baswedan tersebut. Sepertinya dibuat main-main saja. Atau memang ada niat tidak meneruskan perkaranya sampai ke pengadilan, kita tidak tahu. Tetapi yang jelas sekarang dia terlalu lama menyelesaikan perkara tersebut. KPK di bawah kepemimpinan Firly Bahuri dalam menangani kasus korupsi sangat menurun. Lebih tepat dibubarkan saja, menghabiskan uang negara yang tidak seimbang dengan hasil kinerjanya. Sekarang ini Kejaksaan Agung yang melejit namanya dalam menangani kasus korupsi besar. Seperti kasus korupsi Jiwasraya sebesar 16 triliun, kasus Asabri sebesar 20 triliun, kasus kelangkaan minyak goreng, dan juga terakhir kasus Formula E ini. Ini semua kasus-kasus besar ini yang dia tangani Kejaksaan Agung ini. Akhirnya Kejaksaan Agung ini meningkat namanya dalam menyelesaikan perkara. Sebelumnya tidak seperti itu langkahnya, tetapi sekarang langkahnya Kejaksaan Agung sangat maju untuk menangani perkara korupsi. Kalau dulu KPK dikenal orang dalam menangani perkara korupsi selalu baik dan selalu hampir orang takut kalau sudah ditangani oleh KPK, dan KPK itu semua perkara yang tanganinya perkara yang besar-besar, apalagi dia pengendali penanganan korupsi. Tetapi sekarang setelah di bawah kepemimpinan Firly Bahuri dalam menangani kasus korupsi sangat menurun. Lebih tepat dibubarkan saja, menghabiskan uang negara yang tidak seimbang dengan hasil kinerjanya. Harapan saya Kejaksaan Agung segera menyelesaikan perkara Formula E hingga ke pengadilan sampai mendapat keputusan dari hakim sesuai perbuatannya, di mana dalam kasus Formula E ini sudah diberikan uang mukanya 560 miliar kepada panitia sebagai tanda jadi, tetapi tidak jadi laksanakan lomba mobil Formula E tersebut, tetapi uangnya tidak kembali. Berarti kan negara rugi 650 miliar tersebut. Belum lagi katanya meminjam uang ke Bank DKI sampai 1 triliun. Tetapi untuk menyelesaikan kasusnya masalah Formula E tersebut. Tetapi tidak jelas juga penggunaannya, penyelesaiannya. Dan begitulah terus. Berkali-kali KPK memanggil aparat
aparat daripada Pemda DKI dan juga masalah panitia Formula E berkali-kali dipanggil. Tetapi setiap dipanggil hanya diperiksa-periksa saja, tidak ada hasilnya, tidak ada ditetapkan sebagai tersangka. Semua alasan KPK itu adalah bahwa perkara itu masih dalam tahap pemeriksaan, dalam tahap penyelidikan. Katanya kalau menangani perkara tidak boleh dipaksakan, harus dilengkapi dengan 2 alat buktinya. Itu memang benar, tetapi terlalu lama cara kerjanya menangani